البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan apabila kalian Allah Subhanahu wa taala dan saudara tertentu konfirmasi yang wajib untuk kita semua senantiasa mengingatnya. Wajib untuk kita semua menunaikan kesyukuran, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul Islam dan sunnah. Karena dengan kedua nikmat ini seorang akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhiratnya. Dengan Islam seseorang akan selamat dari kekekalan di dalam neraka, dan dengan sunnah seseorang akan selamat dari pemikiran-pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan kelompok yang tersesat. Makanya kapan saja seorang hamba terkumpul padanya dua nikmat ini, maka sungguh telah terkumpul padanya kenikmatan yang agung, kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Dan harapan kita semua adalah agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kedua nikmat tersebut dan diistiqomahkan di atasnya sampai akhir hayat kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, man mata 'ala al-islam was sunnah faqad mata 'ala al-khairi kullih. Siapa saja yang mati di atas Islam dan sunnah, maka sungguh dia telah mati di atas semua bentuk kebaikan. Dan alhamdulillah kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas kemudahan yang diberikan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, bermajelis kembali di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang padanya kemuliaan dan padanya keberkahan. Dan tidak ada pertemuan yang lebih membahagiakan daripada pertemuan seorang muslim dengan saudaranya di dalam majelis yang mulia tersebut. Yang bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan itu sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka jangan sampai lewat begitu saja, tapi berupaya untuk merumputlah darinya, mengambil apa yang ada di dalamnya berupa kemanfaatan. Dan riyadul jannah yang dimaksud adalah majalisul dzikr, majelis-majelis yang di situ diingat Allah, majelis yang di situ dipelajari syariat Allah, majelis yang di situ seorang hamba berupaya untuk mengingatkan satu sama lain tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis ilmu akhwanillah. Majelis yang dari masa ke masa semakin dijauhi oleh manusia. Majelis yang dari waktu ke waktu
manusia merasa tidak butuh terhadapnya. Padahal kebutuhan kita terhadap majelis tersebut, akhwani fillah, kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau para malaikat saja, akhwani fillah, mereka mencari, yatatabba'una majalis dzikr, mencari-cari majelis zikir. Sebagai kebutuhan bagi mereka, sehingga ketika mendapati majelis ilmu, mendapati majelis zikir, mereka kemudian memanggil satu sama lain, halummu ila hajatikum. Ini malaikat. Halummu ila hajatikum, ayo kemari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini kebutuhan kalian, ini hajat kalian, yaitu majelis zikir. Padahal para malaikat, akhwani fillah, makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dan dikhususkan dengan kemaksuman mereka dari berbuat maksiat. Dan kita hamba yang padanya hawa nafsu, hamba yang terlahirkan dalam keadaan jahil. Tentunya kebutuhan kita terhadap majelis ilmu kebutuhan yang sangat besar dan darurat. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini keadaan kita. Terlahir di muka bumi ini dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian semua as-sam', diberi pendengaran, wal basar, diberi penglihatan, dan afidah, diberi hati, yang itu merupakan akal untuk kita bisa berpikir, memahami apa yang dilihat dan memahami apa yang didengar. Itu semua la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah dijadikan sebagai hambanya, telah dijadikan sebagai manusia yang dibedakan dan dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Dibedakan dari para binatang dengan adanya akal, dan dibedakan dari para malaikat dengan adanya ujian hawa nafsu. Makanya mari kita syukuri kenikmatan tersebut dengan mempergunakan 3 sarana ini dengan sebaik mungkin. Dengan mata kita, dengan pendengaran kita, yang keduanya merupakan pintu masuknya ilmu. Pintu masuknya ilmu dari 2 hal ini, akhwan. Dengan mata kita bisa melihat apa yang dicontohkan, apa yang tertulis, dan dengan telinga kita bisa mendengar penjelasan-penjelasan dan nasihat. Kemudian dipahami dengan akal kita dan diamalkan. Ini bentuk kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat tersebut, yang ketiga perkara tadi merupakan sarana untuk seseorang bisa mendapatkan ilmu dan keluar dari kejahilan. Wajib atas kita semua untuk mengupayakan diri agar keluar dari kejahilan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan dalam deretan orang-orang yang jahil, serta wajib untuk kita berpaling dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wala takunanna minal jahilin. Jangan sekali-kali engkau termasuk dalam deretan orang-orang jahil.
Demikian pula diperintahkan wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil. Kenapa akhwani fillah? Karena tidak ada perkara dari perkara-perkara buruk dan kerusakan-kerusakan yang menimpa hamba baik di dunia dan keburukan yang menimpa seorang hamba di akhiratnya, kecuali sebab utamanya adalah kejahilan. Sebab utamanya adalah kejahilan. Oleh karena itulah ditegaskan oleh Abul Abbas Al-Qirafi rahimahullah ta'ala, inna asla kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahdu fastahid fi izalatihi anka mastata'ta kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilmu fastahid fi tahsilihi mastata'ta wallahul mu'inu 'alal khairi kulli. Sungguhnya sumber semua kerusakan di dunia dan di akhirat itu adalah kejahilan. Kalau kita mau mengecek ikhwan, semua bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dan semua bentuk-bentuk perbuatan merusak, itu bersumber pada kejahilan. Demikian pula akibat buruk yang ditimpa oleh seorang hamba di akhiratnya bersumber pada kejahilan. Seorang hamba bermaksiat kepada Allah, walaupun dia memiliki ilmu, tapi ketika itu dia adalah seorang yang jahil karena tidak beramal dengan ilmunya, jahil terhadap agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta, bersungguh-sungguhlah engkau dalam upaya untuk menghilangkan kejahilan tersebut dari dirimu sebisa mungkin. Mastata'ta maksudnya yaitu bukan sekedarnya, semampunya, tapi sampai ambang batas kemampuan yang kita miliki, ya kawan. Ini terkadang yang banyak manusia memahami keliru. Ketika ada ungkapan mastata'tum, seperti dalam ayat misalnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ambang batas kemampuan kalian. Nah, bukan maksudnya bahwasanya bertakwalah kepada Allah semampunya saja. Dalam artian, nah, seenaknya saja, tak ada usaha sungguh-sungguh padanya, bukan demikian. Akan tapi, nah, sampai ambang batas yang kita mampu. Berarti butuh ijtihad, kesungguhan. Butuh untuk seorang apa? Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Ini terkait upaya kita untuk menghilangkan kejahilan. Bersungguh-sungguhlah dalam menghilangkan kejahilan tersebut dari dirimu sampai ambang batas kemampuanmu. Sebagaimana kata beliau, kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal 'ilm. Sebagaimana sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu. Ilmu. Maka fajtahid fi tahsilihi mastata'. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam upaya untuk mendapatkannya sesuai dengan ambang batas kemampuan kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi pertolongan atas semua kebaikan. Jadi wajib atas kita semua kawan untuk memerangi kejahilan dari diri-diri kita. Jangan ridha dengan kejahilan karena tidak ada sifat dari sifat-sifat buruk ikhwani fillah kecuali terkumpul pada sifat jahil. Terkumpul pada sifat jahil, menjadikan semua sifat-sifat buruk yang lain ada pada seseorang.
Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka tidaklah ada pujian-pujian di dalam Al-Quran kepada hamba-hamba Allah atau kepada suatu perbuatan kecuali itu adalah buah dari ilmu. Pujian bagi orang yang beriman atas keimanan mereka dan amalan saleh mereka, ini adalah buah dari ilmu. Pujian bagi orang-orang yang bersabar, ini juga buah dari ilmu. Pujian bagi orang-orang yang bertakwa, ini buah dari ilmu. Dan sebaliknya, semua celaan-celaan di dalam Al-Quran itu adalah buah dari kejahilan. Celaan bagi orang kafir karena mereka jahil. Celaan bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan dikarenakan mereka jahil. Celaan untuk orang-orang munafikin karena mereka orang-orang yang jahil. Sehingga siapa saja yang menghendaki untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keselamatan di dunia dan di akhiratnya, untuk bersungguh-sungguh dalam mengupayakan diri agar bisa berhias dengan ilmu. Berhias dengan ilmu, karena itulah sumber dan poros kebaikan seseorang. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba qanitillah, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Tidak asing bagi kita semua sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Maka merupakan nikmat yang agung tatkala kita semua bisa bermajlis kembali dalam majlis ilmu untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang perkara taubat. Yang taubat di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua ikhwan, dan merupakan sebab terbesar untuk seorang bisa menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa ma min dhanbin illa walil 'abdi minhu taubah." Tidak ada satu dosa pun, ya, tidak ada satu dosa pun, wa ma min dhanbin. Ini menunjukkan konteks yang umum. Nakirah dalam konteks nafi, diinginkan umum, bahwasanya tidak ada satu dosa pun kecuali hamba ini memiliki peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa secara keseluruhannya. Tapi bagi siapa akhwani fillah, bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Nah, Allah akan ampuni semua dosa-dosa bagi orang-orang yang memohon ampunan kepadanya dan memenuhi syarat-syarat taubat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di sana ada dosa-dosa yang Allah tidak akan mengampuni kalau hamba ini tidak bertobat sebelum kematiannya, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan,
Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ayat ini akhwan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi hamba yang mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Adapun seandainya dia terjatuh dalam syirik wal iyadzu billah, kemudian mau bertobat kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat taubat sebelum datangnya kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Dan inilah yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini, yaitu tentang jenis-jenis taubat ketika kita melihat kondisi pelakunya masing-masing. Taubat alhamdulillah, ketika kita melihat jenis pelakunya, maka bisa kita bagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu taubatul 'abdi fima bainahu wa bain Allah. Taubatnya seorang hamba terkait dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mengakui akhwan, tidak ada dari kita ini yang tidak lepas dari dosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengaku dirinya bersih dari kesalahan dan kemaksiatan. Bahkan apabila ada yang mengaku demikian, maka sungguh dia telah tertipu dengan dirinya dan tidak tahu hakikat dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan di malam hari dan siang hari. Ini keadaan kita. Nah, terkait dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Padanya 5 syarat pokok yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, dia taubatnya memang ikhlas karena Allah, bukan karena takut diangkat perkaranya ke mahkamah, bukan karena takut mendapatkan hukuman dari manusia, bukan karena takut diberhentikan dari pekerjaannya dan yang lainnya dari alasan-alasan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat untuk diterimanya ibadah secara umum, diantaranya adalah taubat. Karena taubat ibadah, taubat ibadah, maka dipersyaratkan yang pertama adalah ikhlasun niyah. Nah, bukan karena riya, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia atau selamat dari celaan mereka saja. Kemudian syarat yang kedua al-iqla' anil maksiyah, yaitu dia mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Seorang bertobat dia harus berhenti dari kemaksiatannya. Bertobat dari minum khamar, tidak dikatakan tobat asal tobat, ya Allah ampunilah saya, tapi dia masih minum khamar. Ini belum berhenti dari dosa yang dia lakukan, belum dikatakan taubat yang benar. Nah, dan mencabut diri dari kemaksiatan sesuai dengan jenis dosanya. Karena secara umum dosa itu kan terbagi jadi 2. Dosa yang berupa tarkul wajib, meninggalkan perkara yang wajib, atau irtikabun nawahi, melanggar perkara-perkara yang dilarang. Semua dosa kalau kita perhatikan tidak keluar dari salah satu dari 2 hal ini. Dosa disebabkan karena meninggalkan kewajiban dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dia tinggalkan dosa. Contohnya sholat, contohnya jamaah misalnya. Sholat berjamaah bagi para lelaki. Nah, karena berjamaah bagi para lelaki wajib hukumnya. Kemudian si hamba ini meninggalkan kewajiban tersebut tanpa uzur,
terjatuh dalam dosa. Maka bagaimana bentuk ikhlaknya? Mencabut diri dari kemaksiatan ya dengan apa? Segera melakukan apa yang ditinggalkan. Kewajiban yang dia tinggalkan, dia laksanakan, dia tunaikan. Seorang ingin bertobat dari perbuatan meninggalkan sholat, maka ya dengan segera menunaikan sholat yang dia tinggalkan tersebut. Dalam artian yang tadinya tidak pernah sholat, maka segera untuk apa? Untuk menunaikannya. Adapun jenis yang kedua pada irtikabun nawahi, dosa karena bentuknya berupa apa? Melanggar apa yang dilarang, ya dengan segera berhenti. Nah, seorang hamba dilarang berbohong, berdusta, dilarang mencuri, ya berhenti dari perbuatan tersebut. Dan perlu diketahui kawan, dari dua jenis dosa ini mana yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih parah akibatnya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwasanya jenis dosa yang berupa tarkul wajib itu lebih besar, lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang berupa melanggar larangan. Dan ini yang terkadang manusia meremehkannya, kawan. Dikiranya dosa-dosa seperti zina, mencuri. Nah, secara fitrah manusia menganggap itu dosa, menganggap itu perkara yang dilarang. Tapi disayangkan sekali mereka meremehkan dosa yang jenisnya lebih besar, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Meninggalkan salat. Ini pendosa yang luar biasa. Nah, meninggalkan zakat bagi orang-orang yang telah mencapai nisab hartanya dan berumur setahun, yaitu mencapai haul. Ini juga dosa besar yang sampai-sampai dulu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu an-nadam ala fi'lil maksiyah. Harus ada penyesalan atas perbuatan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Nah, maka kalau kita perhatikan ungkapan taubat para anbiya wa rasul dan permohonan ampunan mereka diawali dengan pengakuan bahwasanya mereka itu telah berbuat zalim. Ini menunjukkan tahassur, menunjukkan penyesalan. Dan ini bahkan di antara inti dari taubat yang nadam. Karena apa? Taubat tanpa penyesalan, akhwat, ini bukan taubat. Makanya datang dari perkataan salaf, at-taubatu an-nadmu. Taubat itu intinya adalah penyesalan. Di antara contoh doa para anbiya wa rasul, doa dari bapak kita Adam yang termaktub pada surat Al-A'raf ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dengan sebab itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk melafazkan doa Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Ini pengakuan menunjukkan apa? Penyesalan.
Apabila Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan rahmat kepada kami, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula permohonan ampunan dari Nabi Musa alaihi salam ketika beliau tanpa sengaja membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Doa beliau, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Allah. Juga doa Nabiullah Yunus ketika beliau mendapatkan ujian besar tatkala keluar dari kaumnya dalam keadaan marah kepada mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala uji beliau sampai ditelan ikan. Dan di dalam perut ikan beliau senantiasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan bahwasanya dirinya termasuk dalam deretan orang-orang yang zalim. Maka ini penting akhwani fillah, ketika seorang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perkuat sisi penyesalan kita di saat penyesalan itu masih bermanfaat. Kemudian syarat yang keempat yaitu al-azmu ala adamil 'aud ilal maksiyah. Bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Nah, jadi betul-betul ketika bertobat ya dalam dirinya tekad untuk tidak mengulangi. Walaupun seandainya suatu saat karena godaan besar dia terjatuh kembali, tapi ketika dulu bertobat dia memang betul-betul bertekad untuk tidak mengulangi, maka taubat yang awal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa baru yang dituntut darinya taubat yang baru. Karena manusia hamba yang dhaif, hamba yang memang hawa nafsunya senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tapi wajib atas dirinya ketika bertobat untuk betul-betul bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan yang kelima yaitu antakuna fi zamanin yuqbalu fihi taubah. Taubat itu harus dilakukan pada waktu yang memang waktu tersebut taubat masih diterima. Ini 5 syarat taubat terkait dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman diterimanya taubat akan batasannya bagi masing-masing pribadi yaitu sampai ghargharah. Sampai datang ajal ketika nyawa sampai di tenggorokan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah. Nah, kemudian waktu secara umum tertutupnya pintu taubat secara mutlak dari semua hamba yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Nah, adapun taubat jenis yang kedua, ikhwan, yaitu taubah fima ta'allaqu
bihi haqqun adami. Itu taubat terkait dosa yang ada hubungannya dengan hak sesama anak Adam. Atau dengan kata lain, taubatul abdi fi huquqil adamiyyin. Taubatnya seorang hamba terkait kesalahan dan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Maka untuk taubat jenis yang kedua ini dipersyaratkan padanya 5 syarat yang telah disebutkan di depan, kemudian ditambahkan syarat yang ke-6, yaitu meminta kehalalan. Meminta kehalalan dari orang yang dizalimi dan mengembalikan hak apabila itu berupa hak yang tidak dia tunaikan kepada pemiliknya. Rasulullah SAW telah perintahkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa saja memiliki suatu kezaliman terhadap saudaranya, baik itu terkait kehormatan, karena kezaliman tidak mesti menyakiti fisik, tapi terkadang bahkan kezaliman yang menyakiti kalbu itu lebih berat. Penghinaan, caci maki, penodaan nama baik, menodai nama baiknya dengan ghibah atau dengan berbuat kedustaan atas namanya. Ini kezaliman yang besar. Nah, maka siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya terkait kehormatannya, au syai'in, atau apapun, baik itu dulu pernah memukul atau mengambil hartanya, atau merampas haknya, atau menahan hak yang seharusnya diberikan kepadanya, maka mintalah kehalalan pada hari ini, yaitu ketika masih di dunia, sebelum tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Karena ketika kita hidup di dunia, biasanya kezaliman yang paling jelas adalah dengan merampas hak. Pencuri berbuat zalim dengan mencuri barang milik orang lain. Maka ketika dia mau taubat, wajib untuk mengembalikan barang-barang yang dulu telah dicuri atau senilai dengan apa yang dia curi kepada pemiliknya. Yang merampas juga demikian, yang berhutang tidak melunasi juga berusaha untuk segera melunasinya. Nah, ketika sudah jatuh tempo, dan dituntut oleh pemiliknya. Sebab di dunia masih berlaku dinar dan dirham. Bahkan terkadang untuk minta maaf yang berupa kezaliman yang tidak bisa dinilai dengan harta, tapi ketika masih di dunia kita memberikan hadiah, kita memberikan suatu pemberian untuk mengambil hatinya, dia akhirnya luluh. Masih bermanfaat harta, masih bermanfaat uang untuk meluluhkan hati orang agar mau memaafkan. Akan tapi kelak kalau sudah tegak hari kiamat, tidak berlaku lagi harta benda duniawi. Yang ada adalah qisas, yaitu dengan apa? Dengan kita dimintai amalan-amalan saleh yang dilakukan untuk menebus kezaliman yang diperbuat, atau dipikulkan kepada seseorang yang berbuat zalim tadi dosa-dosa orang yang dizalimi. Maka meminta kehalalan ini perkara yang sangat penting, terkait kezaliman terhadap sesama hamba yang tidak akan sah, tidak akan sempurna taubat dia kecuali dengan melakukannya. Nah, kemudian jenis taubat yang ketiga, taubatul kafir. Taubatnya seorang kafir.
Dipersyaratkan bagi seorang kafir yang mau bertobat dari kekufurannya 5 syarat yang disebutkan di depan. Nah, harus ikhlas, kemudian mencabut diri dari kekufuran, kemudian menyesali, bertekad tidak mengulangi, dan masih pada waktu diterima taubat. Kemudian ditambahkan padanya 1 syarat utama, yaitu untuk berislam. Dan itu diletakkan pertama kali. Berislam harus. Karena hendak diterima taubatnya seorang kafir tanpa berislam terlebih dahulu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan musyrik, amalan kafir, akan didatangkan kelak seperti debu-debu yang berterbangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan terkait mereka, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran dan masuk ke dalam Islam, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan telah datang nas dalam riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan, la yaqbalullahu taubata 'abdin asyraka ba'da islamih. Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba yang melakukan kesyirikan setelah keislamannya. Dan mati di atas kesyirikan tersebut. Berarti harus berada di atas Islam untuk seorang kafir diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja seorang kafir masuk Islam dan menyesali kekufurannya, kemudian memohon ampunan kepada Allah atas kekufuran yang dilakukan sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala hapus semua dosa-dosa yang telah lewat. Annal Islam yahdimu ma kana qablahu minadz dzunub. Sungguhnya Islam itu meruntuhkan semua dosa-dosa yang telah lewat. Taubat jenis yang keempat, taubatul munafik. Taubatnya munafik. Terkait taubatnya seorang munafik, mereka-mereka yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam kalbunya. Selain 5 syarat taubat yang di depan, Allah Subhanahu wa taala tambahkan padanya 3 syarat yang lain secara khusus. Yang hal itu ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Ini terkait taubatnya kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira illa alladziina taabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya taubatnya seorang munafik memiliki 3 syarat tambahan dari 5 syarat yang telah lewat. Yang pertama yaitu yang termaktub dalam ayat illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang munafikin yang bertobat. Wa aslahu ini tambahannya. Tambahan pertama yaitu berbuat islah, berbuat perbaikan pada perkataannya, perbuatannya, dan akidahnya. Kenapa? Munafik dengan kemunafikannya telah membuat kerusakan yang besar. Fitnah demi fitnah bahkan di dalam perjalanan Islam. Nah, sepeninggalnya Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan, sebab utamanya adalah adanya barisan kaum munafikin di tengah umat ini. Adanya peperangan Jamal,
adanya peperangan Siffin yang merupakan dua peperangan yang besar pada masa itu setelah wafatnya Amirul Mukminin Utsman. Sebab utamanya karena di kubu kaum mukminin ada orang-orang munafikin yang membuat fitnah, bukan para sahabat. Nah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara dua pasukan besar pada perang Siffin, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang bersama Ummul Mukminin Aisyah ada pada perang Jamal. Nah, dua kubu pasukan besar. Demikian pula pada perang Siffin. Nah, antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Di tengah-tengah mereka menyusup orang-orang munafik. Dan keberadaan mereka di tengah-tengah kaum mukminin menimbulkan kerusakan. Nah, makanya wajib atas mereka kalau mau bertobat harus berbuat perbaikan, al-islah. Kemudian yang kedua, wa'tasamu billah. Wajib untuk i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali dan tempat untuk memohon perlindungan semata. Enggak meminta kepada yang lain, karena ahlun nifaq, orang-orang munafik, mereka sampai terjatuh dalam kemunafikan itu di antara sebabnya apa? Karena hanya sekedar untuk bisa selamat biasanya. Apalagi nifaq i'tiqadi pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul kemunafikan setelah Islam kuat. Ketika Islam belum kuat, enggak ada yang namanya ahlul nifaq. Kenapa? Karena tidak ada yang takut. Enggak ada yang takut dengan Islam. Baru setelah peperangan Badar, nah, mulai kuat Islam, muncullah kemunafikan. Adanya kaum yang lemah hatinya. Nah, mereka tidak mau tunduk kepada Islam secara sempurna, tapi mereka tidak ingin mendapatkan apa? Mendapatkan permusuhan dari kaum muslimin. Karena melihat kaum muslimin kuat, akhirnya menjatuhkan diri pada perbuatan nifaq. Ini kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bertobat Allah persyaratkan wa'tasamu billah. Wajib untuk i'tisam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa akhlasu dinahum lillah. Nah, mereka harus mengikhlaskan amalan-amalan mereka semata-mata karena Allah. Karena orang-orang munafikin semua amalan-amalannya tidak ikhlas. Nah, kenapa? Karena amalannya hanya menginginkan apa? Menginginkan secara zahir dilihat manusia bersama kaum mukminin. Nah, Islamnya tidak ikhlas. Maka dipersyaratkan untuk mereka mengikhlaskan semua amalan-amalan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika tiga syarat tambahan ini dipenuhi, faulaika ma'al mu'minin. Mereka baru bisa dikategorikan bersama dengan orang-orang yang beriman. Diterima taubatnya. Nah, berarti ada berapa syarat untuk orang-orang munafik agar diterima taubat mereka? Ada 8 syarat, 5 syarat, kemudian ditambah apa? 3 syarat tambahan pada surat An-Nisa. Nah, dan jenis taubat yang terakhir yaitu taubatu ahlil bid'ah. Taubatnya ahlul bid'ah, taubatnya mubtadi', para pelaku kebid'ahan. Terkait para pelaku kebid'ahan, sebelum kita berbicara tentang taubatnya mereka, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah pelaku bid'ah itu diterima taubatnya atau tidak. Segolongan para ulama mereka mengatakan bahwasanya mubtadi' la yuqbalu taubatuh.
pelaku kebid'ahan itu tidak diterima taubatnya. Di antara landasan mereka adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat dari setiap pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Juga mereka berdalil dengan hadis tentang Khawarij. Dan Khawarij adalah ahlul bid'ah. Allah katakan tentang mereka yang yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama ini seperti apa? Melesatnya anak panah melewati sasarannya, kemudian tidak kembali lagi. Nah, pada lafaz thumma la ya'uduna fihi, kemudian tidak kembali lagi, ini menunjukkan menurut pendapat pertama ini pelaku kebid'ahan tidak diterima taubatnya. Nah, di antara sebagian salaf yang kalimat-kalimatnya mengarah kepada pendapat ini yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Waddah, beliau mengatakan, "Aballahu tabaraka wa ta'ala an ya'dana li sahibi hawa bi taubah." Allah enggan untuk mengizinkan pengikut hawa nafsu untuk bertaubat. Nah, namun pendapat ini pendapat yang lemah dan juga kalimat-kalimat para salaf yang mengarah seperti itu, nah, bisa kita berikan taujih bahwasanya maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan taufik untuk bertaubat. Adapun seandainya mereka bertobat dan memenuhi syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, dan inilah pendapat jumhurul ulama. Bahwasanya secara umum pelaku kebid'ahan apabila mereka memang betul-betul bertobat dari kebid'ahannya dengan memenuhi 5 syarat yang telah disebutkan di depan dan syarat tambahan yang khusus bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka akan diterima taubatnya. Cuman memang sedikit, karena pelaku kebid'ahan sedikit dari mereka mendapatkan taufik untuk bertobat, sebab mereka tidak mengakui dan tidak merasa bahwasanya telah terjatuh dalam dosa. Adapun syarat tambahan bagi pelaku taubat, pelaku bid'ah agar taubat mereka diterima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala terkait orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan menyembunyikan bayyinah. Allah katakan, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Dipersyaratkan bagi mereka ini yaitu apa? Bertobat, kemudian apa? Aslahu, berbuat islah. Ketika dulu dengan bid'ahnya dia berbuat kerusakan terhadap syariat agama. Pelaku bid'ah, ahli bid'ah merusak tatanan agama. Sebab apa? Dia memasukkan di dalam agama ini perkara yang bukan bagian darinya, sehingga merusak. Maka dia wajib untuk berbuat islah, memperbaiki. Kemudian wabayyanu, dan menjelaskan. Dulu aku berbuat kebid'ahan seperti ini, sekarang aku bertobat darinya, dan perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah yang wajib untuk ditinggalkan, dan bid'ah dosa yang lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, dan seterusnya. Wajib untuk menambahkan 2 syarat ini, yaitu islah, berbuat perbaikan, dan bayyinah, menerangkan. Nah,
Ini dua syarat tambahan bagi pelaku bid'ah untuk bisa diterima taubatnya. Nah, dan memang sedikit pelaku bid'ah yang bertobat sebagaimana makna yang benar pada hadis yang disebutkan tadi. Innallaha hajjaba at-taubah an kulli sahibi bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menghijabi, menutupi, maksudnya tidak memberikan taufik pada setiap pelaku bid'ah. Tapi diberi pengecualian hatta yada'a bid'ata, sampai dia meninggalkan kebid'ahannya, menunjukkan di sana ada pelaku kebid'ahan yang dikecualikan, yang mendapatkan taufik untuk bertobat ketika apa? Dia meninggalkan bid'ahnya. Diberi taufik untuk meninggalkan kebid'ahan, kemudian dia tahu itu adalah perkara yang buruk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Makanya dari sini wajib atas kita semua untuk banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terjatuh dalam bid'ah. Jangan sampai terjatuh di dalam dosa yang sangat disukai oleh iblis ini. Nah, dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala dan yang lainnya, dikeluarkan oleh Imam Al-Lanikai, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan, karena maksiat itu masih diharapkan taubatnya, karena orang berbuat maksiat pada hati nuraninya ada perasaan bersalah, mesti itu. Nah, apabila itu berupa bid'ah, tidak. Nah, makanya wal bid'atu la yutabu minha, maksudnya tidak diberi taubat, tidak diberi taufik untuk bertobat, karena tidak merasa bersalah, tidak merasa terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Bahkan itu mereka pertahankan, karena menurut mereka itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah terakhir ikhwan terkait masalah taubat ini, yaitu tentang yang diistilahkan dengan taubatun ammah, taubat yang sifatnya umum. Ini juga penting untuk kita mengilmuinya. Karena hamba seringnya tidak merasa dan tidak ingat ketika memohon ampunan kepada Allah dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kadang seorang ingatnya dosa itu ketika dia melanggar kemaksiatan. Tapi ketika dia kurang dalam menunaikan kewajiban atau bahkan meninggalkan kewajiban, terkadang tidak terasa itu dosa. Nah, makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, dalam Majmu' Fatawa beliau, "Faman taba taubatan 'ammatan kanat hadhihi taubatu muqtadiyatan li ghufraniz dzunubi kulliha wa illam yastahdir a'yanadz dzunub." Maka ini penting sekali untuk seorang dalam hari-harinya bertobat kepada Allah, taubat yang sifatnya umum, memohon kepada Allah pengampunan dari semua dosa-dosanya. Nah, dan taubat umum seperti ini akhwan itu berkonsekuensi mendapatkan pengampunan dosa-dosa secara keseluruhan, walaupun dia tidak mengingat masing-masing dosa yang dia lakukan, kecuali ini perhatikan, illa an yu'aridha hadzal 'amu mu'aridun, illa an yu'aridha hadzal 'ama mu'aridun yujibu at-takhsisa mithla an yakuna ba'du dzunubi law istahdarahu lam yatub minhu. Kecuali apabila taubat umum ini ada sesuatu yang menghalanginya, yang mengharuskan dia untuk mengkhususkan taubat pada kemaksiatan tersebut.
Nah, seperti misalnya seandainya dia ingat dosa itu, nah, maka dia tidak akan bertobat darinya. Seandainya dia ingat perbuatan itu, maka dia tidak akan bertobat darinya. Maka yang ini tidak akan ikut dalam tobat yang umum. Paham maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Yaitu taubat yang umum seperti lafaz-lafaz taubat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ini lafaz permohonan ampun ikhwan yang sangat penting dan Nabi baca di dalam sujud, termasuk dalam zikir ketika sujud. Maka yang belum hafal, saya nasihatkan untuk dihafalkan dan diamalkan. Allahumma firli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku secara keseluruhan. Diqqahu wa jillah, yang kecilnya atau yang besar. Wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang awal maupun yang akhir. Kemudian baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini contoh taubat umum dari seorang hamba mohon pengampunan kepada Allah secara umum. Nah, ini taubat yang seperti ini akhwan memiliki konsekuensi, nah, mendapatkan pengampunan dosa-dosa dia secara keseluruhan, kecuali pada dosa-dosa kalau seandainya dia ingat dia tidak akan taubat. Maka dari sini kan bahayanya bid'ah, ya tidak? Bid'ah kalau tahu ingat perbuatan itu, dia tidak akan tobat karena dia tidak merasa bermaksiat. Nah, tidak akan merasa bermaksiat. Makanya pelaku bid'ah walaupun memohon ampunan kepada Allah dengan taubat yang umum, kebid'ahannya tetap tidak ikut dalam dosa yang diampuni. Kenapa? Karena seandainya mereka tahu atau mereka ingat perbuatan itu, diingatin. Bahkan seandainya diingatkan. Nah, kamu melakukan perayaan maulid, taubat, Anda akan taubat karena dia tidak merasa bersalah dari perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai tambahan akhwan terkait pembahasan masalah taubat, yang taubat merupakan ibadah yang agung dan kebaikan yang sangat besar efeknya dalam menghapus kesalahan dan dosa-dosa hamba. Nah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan, dan kebaikan yang paling besar dampaknya dalam menghilangkan keburukan yaitu dosa-dosa adalah taubat. Maka wajib atas kita semua untuk memperbagus taubat kita kepada Allah dari hari ke hari. Karena Allah telah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubat yang memenuhi syarat-syarat yang telah kita pelajari tadi. Dan apabila seorang menunaikannya, maka bergembiralah dengan al-falah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.